Sekalinya kita sholat sendirian, udah kayak luar biasa cepat ya. Tapi giliran kita sholat di depan halayak ramai, lama bisa sekali sujud saya bilang sampai terudang-udang sare. Jangan riya. Nah, cara obat riya yang pertama tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ajak bicara dengan nafsu kita. Wahai nafsu, saat kamu beramal ingin dilihat oleh banyak orang, ingin dapat kedudukan di hati orang, apakah engkau tidak cukup dengan pandangan Allah? Apakah kamu masih berharap dengan pandangan manusia yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan atau kemudaratan, tapi engkau berpaling dari pandangan Allah? La ilaha illallah. Beramalah karena Allah. Beramalah karena Allah. Jangan sampai engkau beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Silakan engkau senantiasa beramal dan cukupkan dalam amalan hanya pandangan dari Allah dan belajar. Nggak gampang. Kita ini masih dalam tahap posisi orang awam, masih orang kelas TK bahasa. Orang sering sekali beramal masih pengen dipuji orang lain, tapi terus dilawan oleh hawa nafsu. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, insya Allah kita akan merasakan kelezatan. Dipaksa aja. Dan caranya yang paling ampuh, kata Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama juga dari Suriah, beliau katakan cara untuk menghilangkan riya dalam diri kita, kalau melakukan kebaikan cepat-cepat lupain. Kita habis sedekah sekian nominal, udah kita sedekah cepat-cepat lupain. Kalau bisa biar orang itu ada yang tahu. Kalau bisa jangan kayak orang lain, tangan kiri kita nggak usah tahu. Kalau kita sedekah dengan tangan kanan, udah cepat-cepat lupain. Kalau mau kita terhindar dari dia, jangan tinggalkan amalnya, tapi beramal setelah amal lupakan, seakan-akan kau tidak punya kebaikan apa. Nah itu syaitan, dia akan masuk dengan pintu riya. Udah selesai nih, ternyata dikasih dia nggak mempan karena dia udah obat. Apa yang terjadi? Syaitan akan masuk dari pintu yang keberapa? Keempat. Apa pintunya? Al-ajalah. Disuruh buru-buru kita. Masya Allah, disuruh ninggal amal enggak, disuruh untuk menunda amal enggak, riya sama orang. Tapi apa yang terjadi? Dia akan beramal dengan keadaan tergesa-gesa. Sholat udah kayak Valentina Rosa. Ada orang, kita melihat orang saya harus cepat-cepat, saya nggak mau riya. Bersedekah, beramal, sholat, kayak Valentina Rosa. Subhanallah. Saya kalau sholat tarawih harus satu juz. Karena kalau saya tidak sholat dulu pahalanya besar. Jadi dia baca satu juz sudah kayak orang yang lagi ngoceh. Cepet banget. Al-ajalah. Tergesa-gesa di dalam Masya Allah, ini godaan syaitan ini tujuannya untuk menghilangkan pahala amal syaitan yang terjadi. Dia akan masuk dalam pintu terburu-buru, padahal memang terburu-buru dalam kebaikan perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin wa rahmah. Beda loh, kalimat ajalah sama sarilah beda. Kalau terburu-buru dengan tergesa-gesa beda. Kalau kita terburu-buru dengan kebaikan, bedanya dengan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa kita nggak pakai berpikir, ngamal aja terus. Tapi kalau orang terburu-buru, dia maksudnya terburu-buru jangan sampai saya ketinggalan, plus dibarengin dengan penelitian hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak ada khusyuk, jangan sampai nggak ada fokus, harus khusyuk, harus tetap, harus. Nah itu namanya terburu-buru. Sebab saya takut mati, sebab kalau saya nggak sekarang, nanti saya takut meninggal, takut nanti amalnya nggak terjadi lagi, belum tentu kesempatannya. Itu terburu-buru bagus. Tapi kalau yang tadi saya maksud tergesa-gesa, ini nggak ada pemikiran dalam diri dia. Pokoknya saya mengamal aja, ngarepnya pahala, tapi tergesa-gesa. Pengen hadirnya di sholat tarawih, bentar lagi kan masuk Ramadan nih. Saya mah pengen sholatnya kayak di masjid ini. Kenapa? Karena bacanya 2 juz Quran. Kalau di sini bacanya sedikit. Kenapa pengen yang 2 juz? Ya walaupun dia baca 2 juz tapi itu 15 menit. Nah, beda sama yang di sini nggak pakai 2 juz tapi lillah hampir saja. Dia cari yang terburu-buru karena pengen cepat selesai. Padahal orang ibadah itu saat itulah dia tenang, bukan setelah ibadah dia tenang. Ini siapa? Maka cara membantu tentang terburu-buru ini, pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, katakan kepada dia, wahai nafsu, setiap sesuatu itu punya ruh, dan ruhnya ibadah adalah khusyuk kepada Allah. Engkau beribadah itu harus khusyuk, engkau beribadah itu harus fokus.
Kalau engkau terburu-buru, siapa yang kau harapkan? Siapa yang kau inginkan? Kalau engkau beribadah dengan terburu-buru, ibarat engkau menyedekahkan kepada seorang raja kuda yang bagus, lagi cantik, warnanya indah, tapi gak ada ruhnya, bangkai. Kira-kira hadiah atau ejek? Ejek. Itu bukan hadiah, itu penghinaan kepada raja. Maka kau kalau beribadah kepada Allah pelan-pelan, binta'ani wal khusyuk. Karena kata Imam Haddad di dalam kitabnya beliau Nashih Jinniyah, orang sholat tapi nggak ada khusyuknya, nggak ada fokusnya, ibarat badan nggak ada kepala. Bisa nggak? Nggak bisa. Khusyuk itu adalah kepala kita. Kalau ada orang sholat misalkan rukunnya belum terlalu benar, syaratnya belum terlalu benar, itu ibarat dia kehilangan kaki doang, masih bisa hidup. Kehilangan tangan masih bisa hidup. Tapi kalau ada orang sholat nggak ada khusyuk, sudah kayak nggak ada kepala. Kira-kira bisa hidup kalau orang nggak ada kepala? Orang setengah badan banyak ya? Ada orang setengah badan, kaki nggak ada, alhamdulillah minta dari Rasulullah alaihi. Ada. Tapi kira-kira ada nggak orang hidup nggak ada kepala? Ada nggak? Jin uprut? Ya, nggak ada. Orang hidup harus pakai kepala. Maka kepala di dalam manzilah sholat, di dalam mendudukan sholat ibarat khusyuk. Ruhnya sholat adalah khusyuk. Orang kalau sholat nggak ada khusyuk, kayak dia menyedekahkan seorang bidadari kepada seorang raja, seorang budak perempuan yang cantik kepada seorang raja, kata yang ada, saking cantiknya, putihnya, bersinarnya, tapi ketika disedekahkan udah nggak ada nyawa lagi, mayit. Kira-kira hadiah atau kejekan? Gitu kan? Nah, kalau kita lagi sholat nggak ada khusyuk gitu, setan akan mengajak kita kepada perkara itu. Dia akan membisikkan kita, udah cepat-cepat aja. Yang penting kalau kamu udah sholat, ya? Wah, masuk zuhur nih. Film baru mulai. Film baru, apa yang dilakukan? Oh, kamu meninggalkan sholat. Kamu meninggalkan sholat, kamu mau nanti. Saya nggak mau nanti sholat. Saya nggak mau menunda sholat. Saya juga nggak mau sholat masjid nanti ria. Tidak, saya mau sholat sekarang. Tapi terburu-buru. Karena film udah main. Baru takut Allah. Mulai itu film. Setan itu terburu-buru di dalam beribadah. Masya Allah. Cara obatnya gimana? Cara obatnya dibersihkan sama Allah. Bilang kita perlu yang namanya khusyuk di dalam sholat. Allah butuh yang namanya khusyuk di dalam sholat. Oke, selesai. Yang keberapa itu? Yang kelima. Sekarang yang kelima. Wallahu a'lam. Lanjut. Sekarang dulu. Wallahu a'lam. Kita akan lanjut yang nomor 5 sampai 7 pada pertemuan yang akan datang. Tanggung ya, soalnya ada acara lain yang 11. Habib bahas simpel dulu, singkat dulu cepat, nanti insya Allah kedepannya kita detailin lagi karena perlu kedetailan yang 3 ini. Oke, orang sudah disuruh untuk meninggalkan amal, dia nggak mau. Disuruh untuk senantiasa memperlambat amal, dia nggak mempan juga. Disuruh dia nggak mempan. Disuruh terburu-buru, dia tetap khusyuk. Syaitan masuk ke dalam pintu yang nomor 5 dengan ucapannya, Masya Allah, yang jangan kayak kamu ini langkah. Orang yang kayak kamu langkah, bisikin. Kamu nggak ninggalin amal, kamu nggak nunda amal, kamu nggak ria, nggak ada orang yang tahu, kamu nggak terburu-buru, kamu khusyuk. La ahad siwa, nggak ada orang kayak kamu. Anta ahsan minhum, kamu lebih baik daripada mereka. Apa yang terjadi? Tumpu simpan ujung, bangga diri, saya bisa, mereka nggak bisa. Ujung. Benar saya tahu. Godaan syaitan ujung di dalam hati kita. Sehingga kita akan punya perasaan. Orang bisa, mana itu bisa. Orang ngaji, mana itu ngaji. Alhamdulillah, saya datang dari ilmu. Saya ngaji. Pulang dari ilmu dengan orang nongkrong-nongkrong. Orang lebih baik dari mana? Orang ngaji, mana itu. Siapa? Dia membuat kita merasa lebih baik. Kita sedekahnya 200.000. Yang lain sedekahnya mau ribu. Dengarin. Kurang bisa sedekah 200.000 padahal orang dagang biasa wae. Saya tadi mau benar sedekah nggak ada orang kayak saya. Saya paling bagus. Ujung datang daripada saya. Rasa bangga. Gimana cara membacanya? Pertama istighfar, yang kedua, kemarin sudah kita bahas, yang namanya ketaatan itu datang dari Allah. Katakan kepada orang
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sekali-kali kau merasa bangga katakan ini semua datang dari Allah. Alhamdulillah. Orang itu belum bekerja, mungkin belum dapat hidayah. Ya Allah, lindungi saya daripada orang-orang seperti itu. Gak apa-apa kalau minta perlindungan. Tapi kalau merasa kita telah melakukan perkara baik itu datang daripada syaitan. Nah, dari hasil ujub ini akan tumbuh penyakit yang berikutnya, sombong. Dan yang namanya ria, ujub, sombong, ada babnya. Setelah ini kita akan bahas secara detail. Apa itu ujub, apa itu ria, apa itu sombong. Yang nomor 6, dia akan datang kalimat sombong. Sombong apa? Ini penyakit orang akhir zamannya sombong. Sombong itu apa? Dua perkara. Batrul haq wa ghamtun nas, itu sombong. Apa sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Sekali lagi bilang batrul haq wa ghamtun nas, itu sombong. Sombong ini menolak kebenaran. Banyak kan sekarang kelompok-kelompok kayak gitu. Mereka bilang maulid bid'ah. Mereka bilang tawassul bid'ah. Mereka bilang nggak ada dalil. Ketika kita sodorkan dalil, kita sodorkan kebenaran, batrul haq, menolak kebenaran. Oh, benar. Itu makanan kalian, padahal dalam Al-Quran ada. Padahal dalam hadis Nabi ada. Ini sombong nih, Pak. Syaitan. Karena apa? Karena tadi ujub yang tidak terdidik menghasilkan kesombongan. Dan orang harus bisa. Orang-orang ahli amal, meninggalkan amal, atau pernah ria kebatul, saya nggak pernah ujub sama orang, maka ketika saya nggak bangga diri juga, kalimat ujub, sombong kibir. Kalimat tengarti, disurang menyahok, ustang berpeluang, pada bacaan ngaji. Padahal dia orang ahli ilmu, ketika dapat nasihat dari orang yang ngaji, nggak mau dengar. Padahal nggak boleh, nasihat harus didengar walaupun kita ngaji. Sekelas Nabi Muhammad aja masih mendengar nasihat dari Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Dari mana Nabi mendengar nasihat? Abdullah bin Mas'ud disuruh sama Nabi untuk baca Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Al-Quran itu kepadamu, kenapa saya harus baca? Saya malu, gemetar baca Quran depan Nabi. Quran isinya semua nasihat. Kata Rasulullah, karena aku senang mendengar Quran dibacakan jalan. Dibaca surat An-Nisa sampai pada ayat, satu ayat yang berbunyi apa? Lupa saya istilahnya. Ayat tersebut mengajak kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala, nangis dengan nasihatnya. Nabi Muhammad dengar nasihat. Kalau kita baru ngaji di MT Darul Ilmi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak mau dengar nasihat, siapa kita, siapa Rasulullah? Ini sombong. Tandanya orang sombong, batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, setelah dia menolak, meremehin orang lain. Kita kalau melihat kelompok-kelompok ini, yang diremehkan siapa? Sekelas Imam Syafi'i diremehkan orang. Apa itu Imam Syafi'i? Dia manusia, saya manusia. Dia laki, saya laki. Dia bisa belajar, saya bisa belajar. Diremehin Imam Syafi'i. Masya Allah. Ada sombong. Jangan diikuti. Orang yang sombong jangan diikuti. Dia caci maki Bukhari, dia caci maki Imam Ghazali, dia caci maki Allahu Akbar. Dia remehkan orang lain. Yang dia remehkan bukan kita, ulama-ulama besar, ulama-ulama terkemuka diremehkan sama mereka. Ada sombong. Batrul haq. Dan kita bisa terjadi itu kalau kita nggak melihat bagaimana cara syaitan masuk dalam diri kita. Maka cara mengobati sombong ini, yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatkan dia tentang murka Allah bagi orang yang sombong. Dan ketahuilah sombong itu adalah sorbannya Allah. Sorban. Kami bawa di sorban. Faman naza'a minni, barang siapa yang menarik sorban itu dari ibu, yang ajak perang kepada Allah. Lawannya, hai sombong, hai nafsu. Kalau kau sombong, musuh bukan manusia, tapi musuh pencipta manusia, Allah. Jangan sekali-kali sombong. Ajak ngomong gitu. Musuhmu kalau mau sombong adalah Allah. Musuhmu kalau sombong adalah Allah. Jangan sekali-kali sombong. Al-kibri ridani. Al-kibriya ridani. Sombongan itu milik yang pantas sombongnya Allah. Hanya Allah yang menciptakan. Jadi Allah pantas sombong. Kalau kita jangan sekali-kali sombong. Itu nomor 6. Iya. Nomor 7 yang terakhir. Yang nomor 7, syaitan akan masuk dengan cara detail dari setiap 1 sampai 9. Kedetailan itu dia akan masuk. Makanya saya bilang ini pembahasannya agak panjang, harus kita pertemuan yang berikutnya. Dia akan masuk dengan cara-cara yang sangat detail. Kita nggak disuruhnya untuk ninggalin amal, tapi kita disuruhnya untuk melakukan kebaikan dulu yang tidak wajib. Masuk waktu zuhur, tiba-tiba ketika masuk waktu zuhur, dia akan munculkan satu sifat di dalam hati kita yang kelihatannya ada perkara baik. Contoh, pas kita mau sholat zuhur,
Tiba-tiba kita lihat suami pas banget baru pulang. Padahal sempat kita bilang sama suami, ya maaf ya, mama sholat sudah bisa. Tapi sama syaitan enggak. Dia palingkan kita untuk seakan-akan nyiapin dulu masakan suami. Dia akan menimbulkan satu kebaikan dulu, yang kelihatan kebaikan pada tujuannya, dia akan melupakan pokok yang wajibnya akan ditinggalkan. Suruh masak, nanti setelah masak sibuk sama masak, tiba-tiba akan ditimbulkan sifat was-was mati yang kurang asin, kurang manis. Sekali udah jadi, suruhnya untuk duduk dulu sama suami, ujung-ujungnya nggak salah. Itu syaitan. Daqaiqul a'mal, daqaiqul khawatir, dia akan masuk kepada detailnya pintu 6 tadi. Terus suruhnya menunda pelan-pelan. Cara dia menundanya nggak ujung-ujung dia suruh tunda. Tundanya dengan perkara yang baik. Tiba-tiba perasaan hati kayak ingat orang tua, telepon orang tua dulu. Kita baru sholat. Dia masih daqaiqul a'mal. Insya Allah pada pembahasannya akan datang kita akan bahas secara detail apa yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang tentang bagaimana kedetailan syaitan masuk dalam diri kita. Dan penting ya, siapapun yang fokus tentang ilmu ini, wah keren banget. Saya berharap banget ada anak-anak muda di sini, saya pemudi-pemudi di sini yang mengembangkan tentang ilmu ini, tentang ilmu hati ini. Ditaruh di sosmed, misalkan setiap ibu punya lintasan hati apa aja ibu tulis dalam satu not atau dalam satu tulisan atau dalam apa. Tiba-tiba ibu mau meninggalkan amal, tiba-tiba dapat perasaan pengen meninggalkan amal dalam sedikit amal ibadah apapun. Contoh tiba-tiba syaitan mengajak kita untuk menunda amal bersedekah. Kita lawan diri kita langsung taruh dalam sosmed, taruh dalam itu. Cara syaitan menggoda. Ini begini tulis. Ini ilmu harus dikembangkan karena ini ilmu roh, ilmu yang orang banyak kehilangan. Kita harus munculkan ini dengan metode masing-masing, dengan metode dakwah kita. Misalkannya kebayang maksudnya, tiba-tiba kita ada wujud dalam hati, terus kita hilangkan setelah kita tulis dalam tulisan kita. Salah satu daripada godaan syaitan, dia akan mengajak kita kepada perkara begini dulu, ujung-ujung sampai saya meninggal. Jadi jadikan kita ini korban, yang setelah itu kita kemudian ceritakan bagaimana cara syaitan membuat kita jadi korban. Setelah itu kasih solusi, itu bagian dari Allah. Itu bagian daripada dakwah. Mudah-mudahan insya Allah bisa, mudah-mudahan insya Allah berkembang. Dan kenapa kita harus belajar tentang ilmu ini? Karena orang yang setiap hari belajar mengamalkan ilmu-ilmu, mencegah diri daripada godaan syaitan, akan menyebabkan syaitan lari daripada dia. Dan emang syaitan bisa nggak menggoda kita lagi? Bukankah syaitan itu akan selalu menggoda kita? Janji dan kuat. Betul. Tapi bagi orang-orang yang hatinya terus sadar dan terkoneksi untuk menghindari godaan syaitan, jangankan syaitan mendekat, bayangan kita takut. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW yang berbunyi, wa inna syaitan la yafirru min tilika ya Umar. Wa Umar bin Khattab, ketahuilah syaitan itu lari dari bayangan. Jangankan dirimu, jangankan mendekatkan kamu, kalau syaitan mendekat sama kamu, bayangan kamu aja syaitan takut. Kenapa? Karena Sayyidina Umar selalu memperhatikan cara masuknya syaitan dalam hati. Sayyidina Umar selalu fokus, makanya beliau ketika pulang peperangan datang ke rumah istrinya, beliau nggak letakkan pedang, pakai terus. Kata istrinya, wahai suami, peperangan udah selesai, kenapa kau masih pakai pedang? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya baru pulang dari peperangan yang kecil melawan peperangan yang besar. Maksud kamu apa? Ya, peperangan melawan orang kafir itu peperangan kecil, tapi ada peperangan yang lebih besar apa? Melawan hawa nafsu. Ini perang yang lebih besar, melawan hawa nafsu. Kita penting untuk belajar ini supaya syaitan lari dari kita, supaya bayangan kita ditakuti oleh syaitan, dan mudah-mudahan kita dilindungi daripada godaan syaitan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan dan kokohkan hati kami di dalam agamamu dan di dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai zat yang membolak-balikkan keadaan, balikan keadaan kami menjadi lebih baik, jadikan keadaan kami jadi lebih taat, jadikan keadaan kami menjadi lebih istiqamah. Allahumma ya Allah, wahai zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hati kami berada di ujung jari jemarimu, maka ya Allah kuatkanlah, kokohkanlah hati kami untuk tunduk kepada-Mu. Jadikanlah hati kami selalu sujud kepada-Mu, sehingga mata kami akan melihat hanya yang baik, telinga kami hanya mendengar hanya yang baik, ucapan kami hanya keluar yang baik, apa yang bergerak dalam tangan kami kebaikan, apa yang menjadi langkah kaki kami kebaikan. Birahmatika wa judika ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, nawwir qulubana, cahayakan hati kami. Jadikan hati kami hati yang terikat dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh.
wasallam. Allahumma zakki nafsana, ya Allah bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat kotor. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, dan penuhilah isilah hati kami dengan ilmu, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan jadikan hati kami kalau beramal menyebabkan amal tersebut kau terima. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah lindungi hati kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan daripada hati yang tak kunjung takut, wa min nafsin la tashfa', dan daripada hawa nafsu yang tak kunjung kenyang, wa min du'ain la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak diijabah. Allahumma ya man wafaqa al khair wa anhum alaih, wahai zat Allah yang memberikan taufik kepada siapa yang kau berikan taufik, maka berikan kami taufik dan lindungi kami dan berikan pertolongan kami di saat melakukan taufik tersebut. Allahumma ya man wafaqa al khair wa anhum alaih, wafiqna wa wafiq wa'ina alaih. Allahumma ya Allah alhiqna bihim, ya Allah ikut sertakan kami bersama orang-orang ahli taufik. Ya Allah bin taufik hatta nafiqna al-hamdil farid, ya Allah berikan kami taufik sehingga kami bisa ikut serta bersama mereka dan dikumpulkan bersama mereka orang-orang ahli taufik, dan jadikan hati kami ketika berjumpa denganmu dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang senantiasa membawa kemanfaatan yang banyak. Birahmatika wa jurika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Dan sebagaimana Engkau dudukkan kami di dalam darul ilmi, tempat rumahnya ilmu, jadikan hati kami rumah ilmu, jadikan hati kami gudangnya adab, jadikan hati kami gudangnya akhlak, jadikan hati kami gudangnya cahaya, jadikan hati kami gudangnya kebaikan, jadikan hati kami gudangnya berprasangka baik dengan orang, jadikan hati kami tempat rumah ternyaman, tertenang, terindah di dalam kehidupan kami ya Allah. Rahmatika wa judika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bihasanah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin itu saja dari Habib. Ada yang mau bertanya boleh satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon izin bertanya untuk amalan di hari Jumat atau malam Jumat, itu kan ada beberapa, mendengar suara saya? Ada beberapa hadis ya yang mengatakan bahwa keutamaan hari Jumat itu banyak membaca surat Al-Kahfi, kemudian berselawat, kemudian ada juga yang membaca Yasin ya Bib ya. Itu sebaiknya bagaimana ya Bib ya? Apakah kalau misalkan mampu dilaksanakan seluruhnya, atau misalkan kita mengadakan suatu fasilitas kayak misalkan kan gini Bib, kebetulan kan saya lihat di grup juga ada fasilitas untuk kajian Al-Kahfi gitu ya, pas hari Jumat, malam Jumat. Nah itu menurut Habib bagaimana Bib? Mohon saya ingin diluruskan mungkin pemahamannya itu aja sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis yang maksudnya begini. Tekstualnya anak nggak terlalu ingat tekstualnya seperti itu, tapi maknanya begini. Lakukanlah segala sesuatu sekadar kemampuan. Fakul biasa dimaflibalah. Karena segala sesuatu itu dimudahkan. Karena sesuatu itu diciptakan. Fakul biasa, karena kemudahan itu diciptakan untuk seseorang yang tercipta karenanya. Maksudnya kalau kita tercipta untuk surga, maka kemudahan kita untuk menuju surga akan datang kepada kita. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah perintah-perintahku sekadar kemampuanmu. Ya, sekadar kemampuan, segala perintah yang datang dari Nabi lakukanlah sekadar kemampuan kita. Nah, untuk malam Jumat banyak sekali keterangan yang datang
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan, seperti kita baca kahfi, baca yasin, baca surat Dukhan, baca surat Al-Muluk, kemudian kita baca surat Muzammil, kita baca surat Al-Qadr, kita baca lagi surat Asy-Syams, kita baca lagi surat Al-Kafirun, kita baca lagi surat Al-Ikhlas, kita baca lagi surat Al-Falaq, kita baca lagi surat An-Nas. Jadi banyak sebetulnya amalan malam Jumat. Plus di samping itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Plus di samping itu kita disuruh baca doa untuk orang tua. Plus setelah itu kita dianjurkan lagi untuk sholat 4 rakaat. Kita plus lagi dianjurkan, banyak sekali amalan malam Jumat. Tapi poinnya lakukan sesuai kemampuan kita. Gimana kemampuan kita? Kalau yang namanya Yasin sama Al-Muluk sama Dukhan, itu dalam riwayat yang lain pun Nabi anjurkan setiap malam. Tapi yang lebih Nabi anjurkan spesifik di malam Jumat, hadisnya yang paling sahih, yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, malam Jumat itu baca kahfi. Jadi cukupkan baca kahfi. Tapi kalau setelah baca kahfi waktunya masih renggang, masih ruang, ya baca yang lain. Dan kalau nggak dicicil, pada maghrib baca kahfi, sholat isya nyantai sedikit mau tidur, sholat 2 rakaat sunnah mutlak. Kalau udah sholat isya, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, setelah sholat sunnah mutlak baca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi, setelah itu surat Dukhan, karena ada satu keterangan man qara'a Dukhan lailatul jum'ah bata maghfuran lah. Riwayat asbah maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Dukhan di malam Jumat, maka dia akan tertidur dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi dalam riwayat bukan saat dia tidur, saat dia bangun dosanya diampunkan oleh Allah. Beda dong artinya. Artinya kalau dia tidur dalam keadaan dosa diampuni oleh Allah, ya sudah, berarti dia tidur. Tapi kalau riwayat yang lain mengatakan dia bangun dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah, berarti banyak umur itu sampai besok pagi. Orang yang baca Dukhan malam Jumat berarti banyak umur sampai besok pagi, karena dia bangun dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalkan semampu kita. Nah, biasanya kalau habis sih buat santri-santri, karena udah kebiasaan kita di pondok dulu, memang kita habis selesai sholat isya kita punya waktu 1 jam hanya untuk berzikir, baca kahfi. Kita setelah baca kahfi baca surat Dukhan, setelah itu baca surat Al-Muluk, setelah itu baca surat Al-Muzammil, setelah itu baca surat tadi yang tadi disebutkan kita baca. Setelah itu kita sholawat, setelah itu 1 jam biasanya. Setelah sholat isya kita punya kegiatan rutin malam Jumat baca. Jadi lakukan semampu kita aja, nggak harus semuanya. Dicicil. Kadang yang namanya keberkahan waktu itu nggak bisa dikasih dengan teori kata-kata. Kita harus begini enggak. Sampai amalkan dalam. Setelah kita amalkan surat kahfi dengan cara istiqomah seminggu, 2 minggu, sebulan bisa, dan ngabisin waktu durasi 15 menit, 20 menit. Setelah itu mulai pakai surat yang lain dulu, surat Dukhan. Teramal 2 surat ini nggak terasa, 20 menit bisa 2 surat. Bulan depannya nambah lagi. Terus nanti akan keberkahan. Bisa jadi 30 menit semua surat sampai. Itu ilmu barokah, namanya keberkahan waktu. Apa? Karena semampu mungkin. Nanti mau tidur sholawat, semampu mungkin dong dipaksakan langsung semuanya. Kalau kita itu, dan itu bagian dari syaitan saja. Syaitan suruh kita terburu-buru. Keutamaan baca ini malam Jumat, suruh baca semua. Setelah kita baca semua surat dalam malam Jumat, suatu bulan lagi. Plus sekali plus minggu depannya nggak baca lagi. Tapi nggak, mulai dari Ruwaidah perlahan, sedikit. Udah yang sering kita istiqomah, baru tambah. Di ujung bulan ternyata kita lagi sakit, nggak bisa baca semua. Minimal kahfinya nggak ketinggalan istiqomah. Walaupun surat lain nggak dibaca lagi, minimal kahfinya nggak ketinggalan. Nah, itu namanya istiqomah. Jadi jangan semua langsung dibaca sholat 2. Tahu utama sholat 2 langsung sekali 8 rakaat. Sekali umur mana boleh. Tapi nggak, mulailah sholat duha dengan 2 rakaat. Besok berapa lagi? Seminggu istiqomah 2 rakaat baru nambah. Minggu kedua 4. 2 minggu 4 istiqomah baru nambah. Minggu ketiga 6. Di minggu terakhir kata rasa malas, cuma 2 rakaat nggak tinggal. Itu istiqomah. Itu namanya istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Tosnya ini segitu dulu. Mudah-mudahan insyaallah ketemu lagi sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu depan berapa? 12 ya. Sabtu kita di mana? Sabtu deh.